Man, ini lebih bagus lagi nih. Soanya mantap banget. Saya suka banget ini. Ini soa kontes atau gimana? Ya, ini kontes. Soa kontes ya? Ya. Kan lumayan itu. Man. Oke ya. Di sini tuh ada anjing nih ya. Dari tadi ngikutin saya mulu. Ini jinak kata yang orang-orang sini. Tapi ya agak sedikit takut juga saya, was-was juga. Bener-bener takut saya. Waduh. Tuh kan ngikutin kameranya tuh. Tuh kan. Wah. Ini sepertinya kalau nggak salah ya penangkaran ikan koi ya di sini ya. Saya nggak tahu ya. Waduh, mantap juga. Jos, gandos pokoknya. Oke, para master ya, berhubung masih di sini, ya kan tadi sudah merpati hias. Nah sekarang tinggal ikan koi ya kan. Nah kebetulan di samping saya sebelah kanan saya adalah Sekjen Asosiasi Koi, ya kan. Nah, namanya Pak Budiarto ya kan. Selamat siang Pak Budiarto. Waduh, mohon maaf nih mengganggu Pak Budiarto. Ini Pak Budiarto lagi ngapain nih? Nah, biasalah nengok ikan karena kesehatan bagus atau enggak. Kadang-kadang kita juga seleksi untuk dipindah. Nanti kalau udah besaran kan banyak, dibesarin lagi bisa pindah yang kolam lebih besar. Lebih besar lagi. Nah, ngomong-ngomong, ini lokal atau impor? Impor semua. Impor semua. Impor semua. Dari Jepang. Dari Jepang ya. Nah, biasanya kalau Om ngambil impor itu berapa ekor sih? Tergantung. Kalau dulu sebelum pandemi, saya ke Jepang pilih masuk. Campur ya? Campur, milih campur. Tapi pilih sendiri. Di Ogata saya pilih sendiri. Namun saat ini karena pandemi, kita nggak bisa pilih. Hanya bisa beli online. Beli online ya? Ya, misalnya satuan, 2 ekoran, 3 ekoran, paket apa atau lelang, itu aja. Kalau yang ukuran ini berapa senti nih? Ini sekitar 25 sampai 35. 35 cm. 25 sampai 35. Ini berapa jenis ini? Wah, Kira-kira? ini ada 10 macam aja. 10 macam ya. Nah, untuk peminatnya banyak nggak sih Pak Budiarto untuk koi sekarang kalau ini? koi masih banyak peminat. Masih Karena banyak. kan kita sudah membangun asosiasi, membangun klub. Kita ada lomba-lombanya udah hampir 20 tahun. Jadi otomatis memperkenalkan koi ke masyarakat itu sudah cukup intensif, sehingga otomatis banyak orang-orang juga yang berminat untuk memelihara koi. Karena kan koi itu juga kalau dibandingkan hewan-hewan pemeliharaan, menurut saya pribadi, kenapa saya dulu di koi, karena saya merasa di ikan koi itu paling praktis dibandingkan dengan saya punya anjing, saya punya burung, saya punya ayam. Kita harus bersihin kotorannya yang repot tiap hari. Tidak bisa tidak kita keluarkan atau kita bersihkan. Kalau koi sangat praktis. Praktis ya? Asal kita bikin kolamnya bagus, filternya bagus, udah nggak usah dibersihin. Kolamnya harus benar. Ya? Kalau kolamnya nggak benar, salah, sehingga airnya nggak bagus, otomatis jadi masalah di ikan. Jadi kalau melihara ikan sebenarnya faktor hidupnya kan di mana? Di air. Di air. Nah, airnya harus dijamin bisa baik. Proses kotoran dia, air kencingnya dia atau kotoran dia kan harus terproses di dalam filter. Mekanismenya kan harus seperti itu. Nah, kalau itu tidak bagus, salah, pembuatan kolamnya salah, filternya salah, nah itu problem, tinggal bom waktu untuk koi sakit. Untuk kedalaman ini minimal berapa? Kalau cerita minimal, sebenarnya koi itu tergantung. Kita punya rumah, kalau rumah kecil nggak mungkin kita dalam-dalam. Rumah sedang ya kita mau dalam boleh, jadi bebas. Tetapi kan ada tujuan-tujuan. Kenapa mau dalam? Supaya dia cepat besar. Nah, kalau kita rumah nggak besar, ya udah nggak usah dalam juga
tetap besar, tapi tidak sebesar atau tidak secepat kalau kolamnya besar. Ya. Ya. Nah untuk suhu ini kira-kira kalau di sini ini berapa nih? Suhu di sini kurang lebih 25-26 derajat di sini. pH ya? pH saya nggak terlalu atur, tapi kurang lebih di 6 sampai ke 7 lah. 6, 6, 7 ya? 6-an lah kira-kira. Nah untuk media filternya itu pakai metode apa nih? Itu yang paling penting. Kebetulan saya yang pertama kali mendatangkan Crystal Bio. Crystal Bio. Crystal Bio itu rumah bakteri. Itu paling penting, itu dari Jepang. Nah, itu yang membuat kolam-kolam sebesar gini tanpa penutup, tanpa UV light tetap bening. Yaitu karena dia mempunyai poros yang sangat bagus sehingga dia bisa menyimpan bakteri jumlah besar untuk mengurai kotoran ini. Kalau tidak bisa ini. Dengan filter yang kecil itu, tapi Crystal Bio medianya mampu menjadikan yang kedalaman 2,5 meter. 2,5 meter. Ya, sampai 3,5 meter di sana. Bakteri pengurai ya? Ya, itu perlu rumah. Nah, biasanya orang pakai biobol, filter mat, plastik mat itu keset. Nah, itu kan hanya mengandalkan permukaan atau celah-celah saja. Nah, itu untuk bakteri tinggal tidak sebanyak Crystal Bio yang berupa seperti batu apung. Nah, di dalamnya poros. Itu bakterinya banyak sekali. Dan kalau dikuras, bedanya kalau yang plastik, semua materi yang plastik dikuras suci hilang. Nah, kalau Crystal Bio dia di dalam masih ngumpul ya. Yang hilang adalah kotoran luar, tapi bakterinya masih di dalam. Bedanya di situ. Sehingga dia lebih stabil di dalam menjaga kejernihan air. Sekalipun dibuang, di filternya dicuci habis, dia tidak goyah karena bakterinya ada. Tapi kalau yang pakai medianya jaring, mau sedotan, pakai plastik, namanya plastik, begitu cuci semua habis, mulai bakterinya. Nah ini ukuran kira-kira berapa nih Pak? Ini 50-60 cm, ada yang kecil juga ada. Waduh, ini punya customer titip karena kolamnya kemarin dibetulin. Di customer waktu itu tidak terawat dengan baik, kurus, warna juga pucat. Setelah 2 bulan di sini udah gemuk-gemuk dan warnanya udah mulai naik karena kena matahari. Karena waktu itu kolamnya kolam di dalam rumah, jadi matahari kurang, warnanya pucat semua. Kurang sinar UV ya. Beda. Ini beda dengan ini. Coba lihat aja. Nah, warnanya baru mulai naik baru 2 bulan. Nah, ini yang memang sudah besar di sini. Ush, mantap. Ya, warnanya akan berbeda. Saya suka ini nih. Apa namanya ya? Cagoy. Cagoy ya lupa nih. Wah, mantap banget. Cocok banget. Ini jinak semua ya Om? Ya, jinak. Tapi kan semua jinak atau enggak tergantung membiasakan makan. Nah, kalau di sini kan mungkin nggak bisa main-main terus karena kan banyak kolam. Kalau kita di rumah ya pasti lebih jinak karena kita bisa nyuapin. Jadi kalau di sini kan orang kerja kasih makan jalan terus. Idealnya sehari berapa kali? Kalau di sini 4 sampai 6 kali. Kasih makannya ya? Kasih makannya. 4 sampai 6 kali tergantung ikan dan ikan. Oh, ini lebih bagus lagi nih. Ya. Soanya mantap banget. Saya suka banget ini. Ini soa kontes atau gimana? Ya, ini kontes. Soa kontes ya? Ya. Kualitas kontes. Kualitas kontes nih. Susuinya udah. Ya. Nah Om, biasanya kalau sebulan ini keluar berapa ekor? Oh, itu saya nggak pernah target, yaitu tergantung dari biasanya kecil lebih banyak daripada yang besar. Minatnya lebih banyak yang kecil ya? Ya, lebih banyak yang kecil. Total semua ada berapa kolam? Pak Budi? Ini kalau ini total berapa ya? Ini ada 10 tambah 15 yang di belakang 15 kolam. 15 kolam? Ya, yang di depan ada 33. Dari depan kecil-kecil untuk penampungan ikan baru masuk dari depan. Nah, kalau yang belakang untuk pembesaran, sambil merawat, sambil dibesarkan. Nah, untuk Pak Budi sendiri sebagai sekjen asosiasi ini udah berapa lama sih? Kalau Tiara Koi udah dari 95. 95? Udah 26 tahun ya. 6 tahun. Oh ya, pemirsa ya, jadi Pak Budi ini dulu sebagai ketua apa nih? Ketua asosiasi APKI. APKI ya kan? Jadi selama berapa periode? Saya pernah berapa ya?
jadi pernah 4 periode. 4 periode. Waduh. Sekarang sekjen aja. Sekjen aja ya. Membantu Siap, siap. ketua. Wah, ini sama nih, jenisnya hampir sama kayak Ya, ya. Yang dominan kan memang Koaku, Sanke, Koak. Itu ya. yang masuk dari prioritas pertama kan. Asagi. Asagi ada ya, Asagi Jinrin. Jinrin. Beda. Sancho Sanki. Wah, jos banget tuh. Ini high quality juga. Ya, semua yang di belakang sudah masuk semua. Ini untuk cara menyortirnya gimana nih? Ya disortir. Kadang-kadang ada yang gagal. Ada yang gagal Ada yang juga. gagal. Ya. Kan di depan sudah dipelihara dulu di depan, yang bagus baru turun ke belakang. Oh. Ya. Nah, untuk rata-rata kolam di sini berapa meter di dalamnya? Paling rendah 1,5, 1,6 lah. Paling 1,5. rendah. Ya. Ini Paling udah dalam 3,5. 3,5. Ya. Kelalap saya. Ya, yang sana ya. Nah, ini agak beda nih. Ini agak kurang jernih. Ini baru dikasih obat PK, makanya dia agak gelap karena semalam dikasih PK karena kemarin ada yang kena insang sakit satu ekor. Itu berapa jenis sih penyakit kalau ikan koi itu? Kebanyakan yang kalau penyakit macam-macam, ada kutu, ada juga cold disease, ada yang terutama yang dikhawatirkan kalau insang nggak kelihatan, Insang? atau ikan mati kan nggak kelihatan Oh iya, di dalam sakitnya. Harvest ya? Bukan, insang aja. Insang kan, aja? ya kayak orang kalau kena virus kan nggak bisa napas juga kan. Kalau cuma sakit luarnya kan kita langsung bisa tahu, bisa diobatin. Yang biasa ketolongan itu di insang. Nah, ikan kalau menyendiri yang lain aktif, berenang, dia nggak mau, nggak perlu dicek. Ya, ya. Kalau kita terlambat ngecek itu, biasa kadang-kadang ya jadi korban. Untuk mesin nih, Pak Budi, ini kualitasnya gimana nih? Mesin saya pakai cuma 2. 3, sorry. 1, 2, 3 pompa. 3 pompa 1 kolam ya? Satu kolam hampir 200 ton. Ini kan 8 kali 10. Oh, 200 ton ya? Ya, 160 tapi dalamnya kan 2,5 meter. Ya, jadi hampir 2 bawah. Ini yang lebih dalam. Ini yang dalam ya? Dulu empang nih, 8 kali 40 meter saya patah jadi 5 kolam. Dulu empang di dalam, makanya waktu saya naikkan lagi kan jadi tinggi. Udah. Wah, ini kira-kira berapa ekor nih, Pak Budi? Ini mungkin ada hampir berapa ya? 80, 100 mungkin. Karena udah gede-gede. Ini kalau siang, ya kan, cuacanya cerah kelihatan nih. Ya, itu paling dasar tuh, Paling kelihatan dasar. kuaku itu. Itu 3,5 meter. Ini tanpa UV light. Kalau saya kasih UV light lagi, ya pasti Jernih lebih lagi ya? jernih lagi. Tapi kan buang listrik lagi. Jadi Pak Budi selama ini berarti hanya ekspor impor aja ya, Ya. belum breeding. Belum. Saya mau coba breeding tapi untuk nanti yang di tracer itu, di Pinong. Tracer Kibino. Ya, itu untuk ikan lokal. Kita kan, saya memakai tempat pemerintah, fasilitas pemerintah untuk saya hidupkan supaya nanti bisa ekspor. Siap. Nah, ini lagi pengurasan filter, jadi air lagi turun, lagi pengisian air. Biasanya berapa bulan sekali Om kalau nguras filter? Mereka mungkin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Iya, 2 minggu sekali. Itu udah penuh banget ya? Iya. Kotorannya? Iya. Mantap. Nah, untuk harga nih Pak Budi, Harga variasi lah ikan koi. kira-kira menurut high quality yang paling bagus itu kisaran berapa kalau di Pak Budi? Kalau di Jepang tidak terukur. Tidak Tapi terukur? saya membatasi diri, tidak membeli yang sampai terlalu mahal. Jadi tidak sampai 1 juta yen, padahal banyak sekali yang jutaan yen di luar sana. Nah, cuman saya enggak, saya membatasi karena ikan koi ya biar gimana kan bisa resiko rusak, sakit, mati gitu loh. Jadi kalau yang biasa untuk memelihara sebenarnya cukup asal saya bisa memilih yang baik. Siap. Ya, kalau lomba memang itu sudah main harga. Main harga ya? Ya, udah susah dimanapun di dunia apapun kalau sudah lomba itu kan memang udah Beda harga ya? beda harga. Karena juga orang Jepang main lomba, jadi pasti mereka jual mahal sekali. Nah, sebenarnya kalau kita bisa memilih ikan yang biasa, dalam arti bukan jelek,
tapi bisa milih bahan. Kalau kita bisa ngerawat dan airnya cocok dengan baik, itu pun juga bisa jadi champion. Oh, siap. Ya, problemnya kan bagaimana Anda bisa memelihara dengan baik, ya kan? Seringkali berani beli mahal, tetapi airnya pemeliharaannya kurang baik, ya tidak bisa bagus. Daerah khusus Bogor ini bagus kok. Sebenarnya dibilang bagus, biasa. Biasa. Saya nggak bilang bagus, biasa. Ya, karena saya tahu di Bogor ini pH juga rendah. pH Rendah. Dulu di depan itu waktu sebelum saya pakai untuk koi mungkin pH-nya di 5. Ya, tapi akhirnya lama-lama naik juga. Jadi memang harus bisa milih. Memang milih bahan, kemudian ngerawat bisa jadi, itu yang menjadi kebanggaan seharusnya. Ya, kalau beli jadi ya mudah. Yang penting ada uang. Jadi ada uang, mau main kemana aja di dunia bisa. Tapi kalau dominan untuk peminat di Jakarta, di daerah Indonesia ini, Iya. untuk peminatnya koinya Pak Budi ini banyak kan dari luar apa dari Indonesia? Oh, dari Indonesia lah. Dari Indonesia, Kita dari Indonesia. Ekspor itu kan baru dulu kan di Indonesia nggak bisa ekspor karena dikenal ada KHV, Apa itu? virus, Virus. herpes. Oh iya. Ya, jadi Indonesia dulu tahun 2000-an, 95-an lebih itu ada yang ekspor ke Jerman. Tapi setelah ada KHV tidak bisa. Tidak bisa ya. Karena sampai sana dimusnahin. Sehingga kita vakum, tidak ada ekspor koi. Sampai saya mungkin di 2019 saya mencoba melayani ekspor. Saya ambil dari Sukabumi, saya ambil dari Blitar, saya kirim ke Jerman, ternyata negatif. Lihat nih ya. Ya, ini yang seperti Picokuryu. Picokuryu, ya. Nah, idealnya kalau yang buat breeding itu tergantung ukuran atau umur? Ukuran. Ukuran. Umur juga kalau bisa ya di atas 3 tahun. Nah, kalau di Jepang semua di atas 3 tahun, 4 tahun mereka breeding. Kalau baru 2 tahun enggak. Beda dengan ikan lokal kita. Setahun pun sudah diternak. Makanya kan kekurangan di kita itu induknya kecil-kecil. Iya. Nah, karena kecil udah matang, ya dia pokoknya jadi inbreeding. Sehingga yang penting kan jadi anak bisa dijual karena ada pasarnya. Ada pasarnya. Ya, cuman dari segi kualitas hingga ikan 15-20 cm begitu dikasih makan perutnya jadi kayak koki. Apa sih namanya ya kalau selain Cat boli. Iya. Cat boli. Cat boli. Ya. Pak Budi, terima kasih Ya, nih sama-sama. infonya tentang koi nih ya, dan Ya. waktu dan tempatnya juga nih. Sukses selalu nih Pak buat Terima Pak kasih, Budi ya kan. terima kasih. Terima kasih juga buat ini para kru-kru yang ada di sini sudah Ya, mengizinkan ya, saya ya.